Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita merenung sejenak, karena hiruk-pikuk dunia itu kadang terlalu cepat berlalu. Kita sudah sampai di bulan 5 dari 12 bulan yang ada di 2025 ini. Padahal rasanya baru tahun baruan kemarin ya, Januari. Maka izinkan saya, Zulizar Indra, untuk mengajak kita semua bermuhasabah sekaligus merefleksikan apa yang tidak jarang terjadi di kehidupan kita. Kawan-kawan semua, sering gak sih di antara kita tuh mengalami kejadian yang jauh dari pandangan kita, atau jauh dari perancangan kita, atau jauh dari ekspektasi kita yang telah kita harapkan. Sebagai contoh, dulu saya itu ketika SMA pengen sekali keluar negeri ketika kuliah. Saya belajar siang malam tiada henti, memperbaiki nilai, ikut sertifikasi sana sini, tapi ternyata belum kesampaian. Lalu sehabis dari itu saya mencoba untuk mencapai PTN tinggi, sebut saja ITB, UI, UGM, ITS, dan lain sebagainya. Qadarullah, belum kesampaian juga. Setelah itu saya mencoba lagi dengan jalur mandiri. Alhamdulillah ternyata masuk ke ITB. Namun gak berselang lama dari ITB, akhirnya saya keluar lagi. Tahun lebih lamanya gak ngapa-ngapain, maksudnya dalam artian tidak kuliah. Lalu baru setahun setelahnya saya lanjut di statistika Unisba ini. Kawan-kawan semua, cerita tadi hanyalah segelintir kecil dari apa yang kita alami selama hidup ini. Banyak sekali urusan dunia itu yang kadang kita nggak pernah tahu bagaimana akhirnya. Seperti pada kisah yang sering disampaikan oleh Israiliyat yang terkenal. Dahulu kala hiduplah seorang raja yang sangat makmur kerajaannya. Lalu beliau suatu ketika ingin pergi berburu bersama tamu-tamu undangannya. Beliau mengumpulkan pasukan, lalu beliau bilang ke utusan yang datang, "Ayo semuanya kita pergi berburu. Kita akan pesta besar-besaran dengan hasil buruan yang kita ambil hari ini." Lalu pergilah kelompok tersebut yang dimana terdiri dari raja dan para bawahannya beserta utusan-utusannya pergi ke hutan untuk berburu. Tatkala melewati sebuah pohon yang tinggi dan besar, ternyata kuda yang ditunggangi sang raja pun terjatuh karena tidak bisa melewati pohon tersebut. Lalu tak disangka-sangka sang raja jatuh terserungkup hingga sebuah duri dari pohon itu menusuk kulit kakinya, atau di beberapa riwayat ada bilang menusuk tangannya. Ketika tertusuk,
beliau lantas berlatah, "Ah, apa ini? Apa namanya? Duri yang hina. Apa namanya? Keberadaan kamu tuh hanya menyakiti diriku saja seorang raja, merendahkan martabatku dari tahta yang aku punya." Singkat cerita, rombongan itu terus berjalan hingga mendapat buruannya. Namun ternyata buruan-buruan itu sudah dikelilingi oleh suku yang tinggal di dalam hutan tersebut. Dibawalah rombongan raja tadi ke hadapan para kepala suku. Dihadapkan satu-satu, lalu dibarisin. Lalu pas sang kepala suku bilang, "Kalian akan kami persembahkan kepada dewa-dewa kami, karena kalian telah melewati batas dari suku kami yang di pedalaman hutan dan bagian luar hutan. Kalian akan kami cek satu persatu, lalu akan kami persembahkan kepada dewa kami." Akhirnya orang-orang suku-suku tadi satu persatu mengecek ke seluruh rombongan. Dilucuti semua pakaiannya, dicek badan-badannya, karena bagi mereka persembahan terbaik adalah persembahan yang tidak cacat. Akhirnya semua orang lolos tes dari pengecekan badan kecuali satu orang, yaitu si raja. Kenapa? Karena dia tertusuk duri kecil yang jatuh, yang dia tadi terjatuh dari kudanya. Akhirnya si raja dibuang dari suku tadi, disuruh pulang ke kerajaannya. Tapi rombongannya tertinggal dan dijadikan persembahan bagi suku tersebut. Kembali ke kerajaannya, sang raja ingat tidak ada orang lagi di kerajaannya kecuali satu orang budak yang beliau penjarakan sebelumnya. Jadi sang raja tersebut dikisahkan melakukan penghakiman sebelum berangkat pergi ke berburu tadi. Akhirnya sang raja datang ke si budak yang dia penjarakan. Lalu beliau berkeluh kesah akan apa yang beliau rasakan tadi. Si budak tadi mendengar kisah dari sang raja, cuma menjawab satu hal. Apa katanya? Mukhtarullahi khair. Kalau dibahasakan dalam bahasa Indonesia, artinya yang Allah pilih itu yang baik. Sang raja bingung. Kok kamu jawabnya gitu? Kok bisa kamu berkata seperti itu ketika aku seorang raja ditimpa kemalangan yang begitu luar biasa? Si budak cuma menjawab, Mukhtarullahi khair. Seandainya kamu terjatuh dan tidak mengenai duri tadi, kemungkinan besar kamu tidak akan berdiri di hadapanku, raja. Akhirnya sang raja tertunduk dan mengerti apa yang dimaksud dengan Mukhtarullahi khair. Kawan-kawan semua, dari dua kisah tadi itu sudah cukup pengingat bagi kita akan seluruh kejadian yang terjadi di kehidupan kita. Kita nggak pernah tahu akan terjadi apa setelah ini, akan terjadi apa
yang mengubah kehidupan kita sebesar-besarnya. Tapi kita harus tahu bahwa mukhtarullahi khair. Segala sesuatu yang Allah pilih itu baik. Jadi jangan sekali-kali menyalahkan diri Anda, menyalahkan diri kalian semua, diri kita semua, ketika kita tuh merasa ada yang salah dari kejadian yang terjadi di antara kita. Mungkin itu aja sedikit dari aku. Semoga kita semua selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikuat dan terus istiqomah dalam jalan yang lurus. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.